warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 12 Mekatronika A. Di sini saya sedang membaca buku Tetap Gaul tapi Syar'i. Yang dimana dari buku ini saya membaca materi tentang jinak mata. Jadi jinak mata itu kan terbagi sebagai berbagai kategori ya. Dan yang saya baca itu tentang cuci mata. Nah, cuci mata itu adalah pandangan seorang laki-laki yang melihat wanita yang berpakaian terbuka atau terlihat auratnya. Nah, jadi cuci mata tidak boleh kayak gitu ketika ada wanita yang berpakaiannya terbuka, kita melihat pandangannya dengan tidak disengaja itu atau pandangan pertama masih diperbolehkan saja. Namun ketika sudah pandangan yang kedua atau disengaja tidak diperbolehkan. Selanjutnya Itu bukunya karya siapa? karya Teti Ezo Kanco dan Sinyo. Ya, baik. Kesimpulannya buat kamu Kesimpulannya jadi saat bersosial media bagaimana? sebaiknya kita menjaga pandangan agar terhindar dari dosa, dan juga ketika namanya itu kan manusia ya Pak, pasti adanya kilap kita tuh, dan langkah pertamanya adalah beristighfar. Apa yang paling menarik dari buku itu? Materi-materinya sih Pak yang kayak untuk remaja itu Pak. Terus berminat untuk menyelesaikan bacanya? Berminat. Oke, baik. Cukup, terima kasih. Ya, dilanjut. Siapa? Apa dulu Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keizan Dika dari 12 Mekatronika A. Di sini saya akan sedikit mereview tentang buku yang berjudul Keluarnya Dajjal, Imam Mahdi, Yajus Majus, dan Nabi Isa bin Maryam. Awal mulanya itu Dajjal itu bakal keluar di daerah yang sepi sekitar Syam dan Irak. Terus awal mulanya itu ada sebuah orang bernama Tamim dan kawan-kawannya terombang-ambing di laut gara-gara ombak yang besar. Terus mereka tuh terdampar di suatu pulau. Nah, di pulaunya itu mereka ingin mencari makanan untuk mengganjal perut. Mereka masuk ke dalam hutan mencari makanan buah-buahan. Lalu mereka bertemu dengan sebuah bisa dibilang hewan besar berbulu lebat berwarna hitam. Terus mereka itu menemui sosok itu dan mereka bertanya dia itu siapa. Sosok hitam itu menjawab dia itu Al-Jassasah. Nah, Tamim dan kawan-kawannya itu bertanya ke sosok hitam itu Al-Jassasah itu apa. Namun sosok hitam itu tidak menjelaskan artinya apa. Namun dia menyuruh Tamim dan teman-temannya itu masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi dan mencari biara yang ada di sekitar situ. Ya, jadi bentar, ini waktu kita kan terbatas cuma 2 menit. Siapa nama aslinya Dajjal itu? Al-Jassah. Bukan. Namanya siapa? Nama lahirnya? Dia berasal dari sebuah daerah namanya Samiri. Oke, menurut kamu Dajjal itu bakal muncul kapan? Dajjal itu tidak bisa dipastikan kapan munculnya, namun pasti muncul. Gitu, Pak. Ya. Sifat Dajjal itu bagaimana? Sifat Dajjal itu yang tadi saya baca pertama-tama itu Yang paling awalnya terkenal dari sifat Dajjal itu apa? dapat memikat perhatian atau mengajak pengikutnya. Ya, baik. Kalau begitu kasih kesimpulan terakhir.
kesimpulan yang saya dapat, Dajjal itu pasti akan datang, namun waktunya tidak dapat ditentukan. Bagi orang yang tidak memiliki iman yang kuat, maka akan terpengaruh oleh buayan-buayan atau dakwah dari Dajjal tersebut, sehingga dia bisa ikut ajarannya. Iya, baik, terima kasih. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lauda Nabil Prabaswara dari kelas 12 Mekatronika A. Di sini akan sedikit mereview buku dengan judul Super Sukses Muhammad, karya dari M. Tobroni. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang menyampaikan tentang memusatkan Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umat-umatnya, bagi setiap sifat manusia gitu. Ini bukunya motivator ya. Ya, buku motivasi. Jadi fokus utama dari buku ini tuh penulis itu menekankan bagaimana sifat-sifat kenabian seperti sidik, amanah, tablik, dan fatonah dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Buku ini menjelaskan juga bagaimana bahwa kesuksesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kesuksesan yang sempurna, di mana Nabi Muhammad itu dapat membawa umat Islam dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan ke zaman puncak Islam. Ya, menurut kamu kesuksesan terbesar Nabi Muhammad itu apa? Ya, salah satunya itu ya Nabi Muhammad itu bisa membawa umat Islam ke titik yang lebih tinggi, di mana Umat Islam atau umat manusia? ya umat Islam dan umat manusia karena itu Karena rahmatan lil alamin. Ya, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya dari buku ini tuh, jadi buku ini tuh bagus karena kita bisa mengetahui lebih jauh tentang Rasulullah SAW, bukan tentang bagaimana beliau itu hanya seorang pemimpin, tapi juga menjelaskan bagaimana beliau itu menjadi seorang ayah, suami yang baik, dan juga pembisnis yang baik. Dia alasan yang membuat buku ini menarik dan sangat bagus untuk dibaca itu karena kita bisa mengenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad, dan isi dan motivasi yang diberikan di dalam buku ini tuh bisa membuat kita lebih dekat dengan Rasul dan juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Mahardika Nugraha dari kelas 12 Mekatronika A. Di sini saya membaca buku yang berjudul Quranic Motivation yang ditulis oleh Wildan Nugraha. Di sini tuh berisi tentang rangkuman-rangkuman motivasi yang ada dalam kitab Al-Quran, di mana saat masa-masa tersulitnya atau lagi sedih-sedihnya kita tuh membutuhkan satu buku, di mana buku itu adalah Al-Quran. Al-Quran juga bisa menjadi penentu kehidupan kita di kedepannya. Di hari kiamat nanti juga kita tuh bakal ditanyain tentang Al-Quran yang dimiliki sama kita, tentang dibaca dan diterapkannya atau tidak dibaca dan disimpannya. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Allah ketika ditanya menerapkan Al-Quran atau tidak, maka akan mudah untuk menjawabnya. Apabila menjawab pertanyaan tersebut mudah karena itu adalah di hari kiamat, maka pertanyaan-pertanyaan di dunia yang sebelum-sebelumnya pasti akan mudah untuk dilaluinya. Ya, menarik sekali ya bukunya ya. Kamu sangat tertarik dengan buku itu? Lumayan tertarik. Lumayan Soalnya tertarik. merangkum yang dari kitab Al-Quran jadi buku tentang motivasi-motivasi. Iya. Nanti diselesaikan ya Ya, Pak. membacanya. Baik, terima kasih. Bagas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Salahuddin Mas Wahid dari kelas 12 Mekatronika A. Di sini saya ingin membahas buku yang baru saja saya selesai baca, yaitu tentang belajar mudah membaca Al-Quran oleh Haji Abdul Majid Sofi. Nah, di sini Apa isinya tuh? isinya itu kurang lebih ada beberapa cara membaca huruf hijaiyah, cara membaca huruf-huruf dasar seperti a, ba, ta dan sebagainya. Di sini juga diajarkan bagaimana cara pengeluaran huruf hijaiyah dengan benar, seperti kebanyakan orang yang tidak bisa membedakan antara h dan h, a dan a. Di sini tuh semuanya diajarkan. Selain itu juga di sini juga diajarkan tentang fathah, kasroh, domah,
agar orang-orang juga bisa mudah membaca Al-Quran. Saya bisa jamin jika kalian membaca buku ini dengan rutin, kalian juga maka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Asal istiqomah ya. Ya, asal istiqomah. Belajar, kemudian telaten ya sambil berlatih ya. Ya Pak. Gitu. Bagaimana penutup untuk teman-teman yang Penutupnya mungkin bagi teman-teman yang masih kesulitan membaca Al-Quran boleh belajar dari buku ini ya, karena buku ini sangat rekomendasi untuk kalian, apalagi kalian masih muda di bawah usia SMA yang dimana otaknya itu masih mudah untuk menghafal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Pak dan juga teman-teman. Nama saya Fauzi Rashid dari 12 MKA absen 10. Di sini tadi saya baru saja membaca tentang buku Hadis Al-Jaminus Sahih. Ini adalah buku yang sebagian besarnya memiliki kumpulan hadis-hadis dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, tetapi juga ada beberapa penggalan-penggalan dari tiap-tiap ayat Al-Quran ya Pak. Banyak ya. Ada berapa ribu hadis di situ? Sebelum mohon maaf Pak, untuk ini karena banyak sekali tadi saya tidak sempat membaca semuanya, tetapi ada mungkin 3 poin yang tadi saya baca dan saya lumayan pahami, itu tentang perkara Islam dan iman, lalu ada perkara wudhu dan juga perkara perhitungan amal. Jadi saya mau membahas 3 poin itu Pak. Jadi yang Gimana Islam isi? tadi, Salah satunya aja. salah satunya yang amal deh Pak. Jadi perhitungan amal itu secara menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim tadi itu, jadi semisal ada seseorang yang berniat baik dan tidak melakukannya, maka akan dihitung sebagai satu amal baik sempurna. Nah, apabila orang tersebut berniat baik lalu melakukannya, maka akan dihitung sebagai 10 amal baik dan bahkan bisa berlipat hingga 700 kali lipat dan berlipat ganda lagi. Banyak ya. Banyak sekali Pak. Nah, apabila misalkan orang tersebut berniat jahat namun tidak melakukannya, maka akan dicatat sama seperti yang tadi Pak, dicatat sebagai satu amal baik sempurna. Nah, namun apabila orang tersebut berniat jahat atau buruk namun melakukannya, maka akan dihitung sebagai satu amal jelek. Jadi bisa dibilang Allah itu maha adil. Bagaimana Pak Uji kesan dari isi hadis Al-Jami'us Shalih? Kesannya menurut saya Pak, ini Penting ya? penting sekali Pak dan juga sangat menarik. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin belajar mengenai hadis ya Pak, atau tentang Islam, itu banyak sekali di sini, dan juga menurut saya ini sangat singkat sekali, jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak melalui bacaan-bacaan yang sudah ringkas dan juga sesuai dengan bagian-bagian. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan nama saya Deren Alinsky dari kelas 12 Mekatronika A. Di sini saya akan menanggung apa yang saya sudah baca dari buku yang berjudul Melangkah ke Surga dengan sholat sunnah sesuai dengan contoh Rasul. Wah, ini yang selalu Bapak kasih challenge sama kalian ya. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa sholat sunat juga sebenarnya sholat sunat juga bisa dibilang sangat penting, karena sholat sunat itu bisa diibaratkan sebagai penyempurna sholat wajib. Karena meskipun kita sholat wajib, tetapi saat kita sholat wajib itu tidak khusyuk atau tidak serius, kita bisa menggantinya dengan menggunakan sholat sunat itu sendiri. Jadi sang penulis juga mengatakan bahwa amalan yang akan pertama kali ditanya adalah tentang sholat. Pertama kali ditanya adalah sholat. Jadi jika sholatmu baik, maka semua amalan yang kamu lakukan juga akan baik. Tetapi sebaliknya, jika semua amalan baik tapi sholatnya tidak, maka akan berdampak sia-sia. Ya. Cukup Pak, itu saja. Baik, bagaimana dengan membaca itu termotivasi untuk melaksanakan sholat sunnah? Motivasi Pak. Allah kasih. Baik, terima kasih Darren. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul
saya akan mereview buku yang berjudul Manjada Wajada. Menjadi wajah yang bersungguh-sungguh. Saya akan berhasil. Di sini saya membaca tentang gantungkan impian setinggi langit. Yang saya pahami dari buku ini tuh, jadi kita tuh jangan takut punya mimpi yang tinggi gitu, Pak. Jadi punya mimpilah sebesar-besarnya, karena walaupun usaha kita banyak, sekeras mungkin itu usaha kita, tapi kalau mimpi atau visi kitanya masih kurang mah kayak tidak mungkin tercapai dengan mudah. Jadi harus mengubah prinsip dalam diri kita juga. Dulu juga di sini ada contoh seperti tukang bakso keliling dengan yang memiliki bakso toko gitu. Yang Gimana dimana ceritanya? kalau misalkan tukang bakso keliling itu kan biasanya hanya memikirkan tentang untuk mencari uang tuh untuk keluarga, untuk beli bahan baru. Sedangkan kalau yang di toko ini mungkin sudah terlihat di mana dia tuh memang memikirkan usaha, tapi dia tuh memiliki visi dalam dirinya untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Ya, bagaimana kesannya setelah membaca buku ini? Apa yang mendorong kamu untuk berhasil? Dari buku ini Nurul bisa nyimpulin bahwa ternyata kita tuh punya mimpi setinggi apapun itu kayak ya udah nggak apa-apa gitu, dan memang harus juga karena bisa saja dicapai, itu juga pasti dicapai dengan usaha yang kita punya. Dan di sini juga Nurul ada kata-kata yang penting bukan besar kecil apa yang kita kerjakan sekarang, tapi besarnya impian dan cita-cita yang akan membawa kita kepada kemajuan. Oke, terima kasih Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zidan Haifatir. Saya dari kelas 12 Mekatronika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Yang dimana buku ini dikarang oleh Dr. Haji M. Nurul Irfan MAG. Dan ada pengantar dari Ketua MUI dulu, Bapak Dr. Kiai Ma'ruf Amin, sama Wakil Menteri Agama dulu itu Bapak Nasaruddin Umar. Yang sekarang jadi Menteri Agama. Nah, dalam buku ini yang pertama kali dijelaskan yaitu mengenai fondasi Islam, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada akhlak, akidah, dan juga syariat. Akidah, Akidah, akhlak, dan juga syariat. Akidah itu lebih kepada keyakinan kita terhadap Islam. Itu akidah kita. Untuk akhlak itu adalah tuntunan kita dalam berperilaku terhadap manusia lainnya. Kemudian syariat itu adalah aturan-aturan yang mengikat setiap umat muslim yang ada di dunia ini. Nah, yang paling berpengaruh ialah akidah dan akhlak, di mana akidah dan akhlak itu menjadi salah satu dasar yang melandasi ataupun mendasari aliran-aliran yang baru gitu Pak. Jadi pada akidah dan akhlak ini tuh menciptakan suatu aliran yang baru, di mana mereka tuh memiliki pandangan yang berbeda ataupun juga saling memiliki pandangan yang bertentangan, sehingga akhirnya banyak muncul aliran-aliran yang memiliki berbeda-beda tujuannya ataupun berbeda-beda mengenai pemahaman syariat yang diterapkannya. Ini belum masuk ke pokok judul ya, Ya, Nasab dan Status Anak ya. Karena awalnya dari Karena situ nggak ada dulu. ini ya, nggak ada. Nah, Baik, yang kamu langsung simpulkan aja tentang judul ini. jadi judulnya tuh Nasab dan Status Anak. Nasab itu adalah keturunan, di mana dalam Islam itu dianjurkan menjaga empat hal ini, 5: agama, jiwa, harta, kemudian nasab keturunan, satu lagi itu Materi, harta udah ya. ya harta udah, Agama. udah, seperti itulah Pak. Nah, di mana keturunan nasab Syariat itu, itu untuk melindungi itu ya. ya, di mana nasab ini tuh adalah merupakan fondasi yang kokoh untuk membentuk suatu keluarga. Dan kita juga tidak boleh sebagai umat manusia mengingkari nasab kita, Ya. karena Allah tuh sudah menasabkan kita dari ayah kandung ini atau ibu kandung ini. Dan juga kita tuh dianjurkan bahwa tidak boleh mengadopsi secara mutlak, artinya itu mengadopsi anak angkat tuh dianggap sebagai anak kandung. Ya, Itu nggak tidak boleh memakai bin anak kandung ya. Ya. Nah, harus tetap atas Karena nama. anak angkat. Nah, baik. Tidak boleh. Bagaimana kesimpulannya dari kamu yang baca ini, Jidan? Kesimpulannya kalau dari sepemahaman Jidan bahwa nasab itu penting, dan buku ini tuh dianjurkan untuk kita sebagai anak muda yang ingin meneruskan proses kita itu
ke jenjang pernikahan karena Ya, di sini kalau tuh ingin punya nasab yang baik berarti Kita- harus punya ibunya dulu, ibunya yang baik dan soleha, benar? Ya, Kalau ingin punya istri yang soleha berarti dirinya kita juga harus soleh, benar ya? Diawalinya dari sekarang, dari cara menjalin hubungan dengan lawan Jenis. jani. Dan- Baik, terima kasih. Silakan disimpulkan. dan untuk timbulan terakhirnya untuk menjaga nasab ini, keturunan kita ini, kita tidak boleh melakukan perzinahan di luar mahram kita karena hal tersebut akan merusak fondasi Nasab. keturunan kita sendiri. Apakah itu dan juga itu tuh akan berkorelasi dengan hukum waris. Oh iya, hukum waris. betul. Nanti bahaya ya. Bahaya. Ada anak kita tapi nggak bisa waris ya, gara-gara salah satunya lahir di luar pernikahan. Baik, terima kasih Jida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rena Saputra dari kelas 12 Mekatronika. Di sini saya akan mereview tentang buku Tasawuf dan Etos Kerja. Tasawuf dan Etos Kerja, karya dari Kiai Haji Mustagfirin Amin. Buku ini menjelaskan bahwa tasawuf itu adalah sebagai metode untuk membersihkan jiwa dan hati, mencari ketenangan batin dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa ada di bab huru hara dunia ada dua golongan manusia, yaitu ada golongan manusia yang beriman dan juga tidak beriman. Bagi golongan manusia yang tidak beriman itu bahwa setiap kebaikan yang mereka buat itu mendapatkan upah, tetapi jika kelak di akhirat nanti tidak dapat menuntut apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang yang soleh ataupun beriman, seolah mereka merasa menderita tetapi kelak akan mendapatkan kebaikan di akhirat, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini sangat mulia dan sangat agung, tidak dapat disebarkan di dunia yang sesempit ini. Iya, tasawuf itu kajian yang tinggi ya. Belum dapat kalau di level sekolah menengah biasa. Bagaimana kesimpulannya? Jadi kesimpulan yang saya baca ini bahwa kita sebagai manusia di dunia ini tuh harus menjalankan kebaikan itu secara ikhlas, tidak boleh mengharapkan apapun, bahkan sedikit pun itu kita tidak boleh, apalagi mengharapkan upah. Iya, terima kasih.